Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya baik. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan mendapatkan kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana nih pelajaran kalian, susah-susah nggak? Banyak bahasa Kan kalian sekarang kelas 10 ya. Apa nih pelajaran yang menurut kalian tuh paling susah gitu? Ada nggak? Fisika, kimia, Bu. Waduh, kalau itu mah sepertinya emang susah ya. susah banget Bu. Iya Bu, sampai pusing kepala saya ini. Duh, jangan dibawa pusing dong. Bawa santai aja. Maunya gitu sih Bu, tapi kepikiran terus jadinya pusing. Yang semangat dong. Semangat Bu. Oh iya, di sini kan Ibu belum kenal nih sama kalian semua. Gimana kalau kita perkenalan diri sekalian absen ya? Oke Bu. Oke Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Oktalia Fidikasari, biasa dipanggil Bu Oktas. Sekarang giliran kalian ya. Halo Bu, nama saya Ayu Sakti Wulandari. Salam kenal ya Bu. Salam kenal Ayu, panggilannya Ayu ya? Iya. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Biasanti, sering dipanggil Dwi Bu. Halo Dwi. Halo Bu, perkenalkan nama saya Firjatullah Fernando, biasa dipanggil Firja. Ayo Firja. Halo Bu, perkenalkan nama saya Sade Ariba, biasa dipanggil Sherly. Halo Serwi. Halo Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Putra, biasa dipanggil Taufik. Salam kenal Bu ya. Salam kenal Akbar. Oke, salam kenal ya buat semuanya. Ini karena kita sudah saling kenal, saya mau nanya nih, ada yang tahu nggak kenapa kalian berkumpul di sini? Nggak tahu nih Bu, ada apanya? Oke, kita di sini akan melakukan bimbingan kelompok dengan tema self efficacy. Bisa kok, yang penting yakin. Oh, begitu ya Bu. Begitu ya Bu. Bu, izin bertanya, Iya, mau nanya apa? bimbingan kelompok itu apa ya Bu? Nah, pertanyaan bagus. Jadi, bimbingan kelompok itu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membantu individu mencapai perkembangannya secara optimal. Apakah sudah paham, Firja? Sudah Bu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking dulu? Boleh Bu. Setuju. Oke, kita di sini akan melakukan ice breaking, sikut, sakit, sekat, sikat. Ada yang tahu maksudnya? Tidak, Bu. Tidak Bu. Oke, akan Ibu jelaskan ya. Nanti kalau Ibu bilang sikut, kalian megang sikut. Kalau Ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau Ibu bilang sekat, kalian gini. Kalau Ibu bilang sikat, kalian ambil pena. Oke, Bisa kita mulai? bisa Ah. Bu. Fokus ya. Sekat. Sikut. Sakit. Sekat. Sakit. Sikat. Sekat. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, setelah melakukan ice breaking, gimana nih perasaan kalian? Sangat seru Bu. Jadi lebih semangat dan gak ngantuk. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan selanjutnya ya. Oke Bu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan kita ini. Yang pertama, peserta didik atau konseli dapat memahami konsep self efficacy. Lalu yang kedua, peserta didik atau konseli dapat mengimplementasikan self efficacy pada kehidupan sehari-hari. Kegiatan kita akan dilakukan selama 30 menit. Apakah kalian setuju? Setuju Bu. Oke, kita akan mulai ke tahap inti ya. Dalam kegiatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu self efficacy, ciri-ciri,
self efficacy, pentingnya self efficacy, dan cara mengembangkan self efficacy. Lalu nanti kita akan melakukan surat pendapat, diskusi kelompok. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih self efficacy itu. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu self efficacy. Self efficacy merupakan penilaian kita terhadap diri kita tentang seberapa mampu kita dalam menuntaskan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri individu yang mempunyai self efficacy. Yang pertama, memiliki kemampuan yang kuat terhadap minat dan juga kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, tidak butuh waktu lama untuk kembali bangkit dan semangat pada saat dia mengalami putus asa. Yang ketiga, menganggap tantangan adalah sesuatu hal yang harus dikuasai. Oke, yang ketiga, saya akan menjelaskan apa sih pentingnya self efficacy itu. Jadi self efficacy itu penting karena dapat mempengaruhi seberapa besar upaya yang dikeluarkan seseorang, seberapa lama mereka akan tekun dalam menghadapi tantangan, dan seberapa kuat mereka menghadapi musibah atau kemalangan yang sedang ia hadapi. Selain itu, individu memiliki kecenderungan bahwa ia akan menuntaskan tugas-tugasnya atau pekerjaan yang ia yakini ia mampu untuk mengerjakannya. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengembangkan self efficacy itu. Caranya yaitu kita menambah pengalaman kita. Semakin banyak pengalaman, maka kita akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Hal tersebut dapat meningkatkan self efficacy itu. Lalu belajar dari keberhasilan orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu kita akan termotivasi untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Lalu yang selanjutnya, lingkungan positif yang mendukung, yaitu dapat mendapatkan dukungan dan penguatan dari orang-orang di sekitar kita. Nah, saya kan sudah menjelaskan tentang self efficacy ya. Menurut kalian apa sih peran self efficacy bagi diri kalian sendiri deh? Apa tuh? Saya, Bu. Bagi saya, self efficacy memiliki peran yang sangat penting, Bu, karena dapat membantu individu untuk menentukan kesiapannya dalam merencanakan apa yang direncanakan, Bu. Oke, bagus Dwi. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Serli. Saya, Bu, setiap individu pasti mempunyai suatu rintangan dan kegagalannya. Saya izin menambahkan, Bu, bagi saya self efficacy itu penting bagi individu karena dapat membuat individu itu memiliki pola pikir yang tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain ataupun orang yang di sekitar lingkungan individu tersebut. Oke. Dan saya ingin menambahkan, Bu, Ya. dapat mencerminkan suatu individu melakukan seberapa besar usaha dan upaya untuk mencapai tujuannya, Bu. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Sepertinya sudah paham ya tentang self efficacy itu. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas nih buat kalian semua. Wah, tugas apa nih, Bu? Tugasnya yaitu kalian mencari contoh tentang self efficacy. Oke, Bu. Mulai dari sekarang. Aku nggak usah ya. Ayo, sudah selesai apa belum nih? Sudah, Bu. Coba sebutin apa contohnya, dimulai dari Ayu ya. Ya, Bu. Jadi contoh yang saya dapat itu seorang siswa yang yakin dapat menyelesaikan soal matematika yang sangat sulit, meskipun soal itu kompleks, tapi ia yakin dapat menyelesaikannya.
Nah, jadi keyakinan tersebut membuat dia lebih gigih dalam belajar dan mencari solusi. Oke, bagus Ayu. Selanjutnya siapa nih? Saya, Bu. Ya, Dwi. Contohnya pada kehidupan sosial, Bu. Seseorang yang ingin memperluas lingkaran pertemanannya percaya bahwa ia mampu memulai percakapan dan membangun hubungan baru dengan orang lain. Keyakinannya membuat dia lebih aktif dalam mengikuti kegiatan sosial dan lebih berani memulai interaksi dengan orang baru. Oke, bagus. Selanjutnya, Saya, Bu. ya kerja. Udah. Contohnya pada karir, seorang karyawan yang ingin naik jabatan yakin bahwa dia mampu mengembangkan keterampilannya. Kepemimpinan yang diperlukan. Dia mulai mengambil inisiatif lebih banyak di tempat kerja dan mencari peluang untuk belajar dari rekan-rekan seniornya. Bu, tentang seorang atlet yang berlatih terus-menerus demi menganukan kompetensinya, percaya agar bahwa dia akan mendapatkan juara di setiap kompetensinya. Oke. Baik, saya Bu. Seorang penyanyi sebelum tampil di depan umum merasa gugup dan khawatir akan suara yang bergetar atau lupa lirik, meragukan kemampuannya untuk memberikan penampilan yang memuaskan. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Contohnya yang barusan disampaikan. Nah, dari materi kita hari ini mengenai self efficacy, siapa nih yang bisa menyimpulkan tentang self efficacy? Saya Bu, self-efficacy merupakan penilaian kita terhadap diri kita tentang seberapa mampu kita dalam menuntaskan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Peran self-efficacy sangat penting karena dapat memiliki daya tahan ketika dihadapkan oleh berbagai kegagalan dan rintangan. Ya, bagus sekali Akbar. Jadi self efficacy merupakan tingkat kepercayaan kita terhadap kemampuan diri kita dalam eksekusi tugas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, serta penilaian diri kita terhadap diri kita tentang seberapa mampu kita dalam menuntaskan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Self efficacy dapat mempengaruhi seberapa besar upaya yang dikeluarkan oleh seseorang, seberapa lama mereka akan tetap tekun dalam menghadapi rintangan dan tantangan, lalu seberapa kuat mereka menghadapi sebuah musibah atau kemalangan yang sedang ia hadapi. Self efficacy dapat dikembangkan dengan cara, lalu yang selanjutnya self efficacy dapat dikembangkan dengan cara meningkatkan pengalaman kita. Jadi semakin banyak pengalaman yang kita dapat, maka semakin kita tuh bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Cukup. Nah, kalau begitu kita tutup kegiatan hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya dalam kegiatan hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir dalam kegiatan hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.